Halo semuanya, balik lagi dengan podcast Karamba. Balik lagi sama aku Andreas Agung, the anchor utama kalian. Yeay. Jadi hari ini karena udah mau menjelang akhir-akhir semester, akhir-akhir termin, mau masuk ke bulan Desember, kita bakal menghadapi kalau semester 5 tuh KKN, kuliah kerja nyata. Nah, sekarang ada 3 narasumber gue, yaitu ada Said angkatan 2021, ada siapa nama lu? Pras Teguh dari angkatan 21, dan Henry ketua Karamba kita yang gak kita sayang ini dari angkatan 20. Dari angkatan Sayangi. Ini juga tidak dinaya tuh. Nah, apa nih dari kalian anak-anak 21 yang ingin kalian tanyakan tentang KKN? Nah, jadi gue tuh pengen nanyain KKN. Nah, sistem KKN tuh sebenarnya tuh gimana sih gambaran awalnya? Kayak kita step pertama kita buat mulai KKN tuh harus dari apa dulu, kemana dulu, sampai kita tuh merealisasikan dalam KKN itu gimana? Tuh. Mau ada apa saya yang jawab nih, Hen? Oke, jadi gini, Plus. Buat KKN tuh pertama biasanya tuh ada informasi terkait pemilihan topik gitu, pemilihan topik KKN di di portal siatnya gitu, siat 4-nya. Nanti mahasiswa bersangkutan ya, khususnya angkatan 21 perikanan ini, FTIK perikanan ini, itu buka siatnya dan memilih 4 topik yang ingin kalian ambil gitu. Topik KKN kalian lebih pilih kemana nih, ke agrokompleks kah, ke kesehatan, itu terserah kalian gitu. Dilihat dari temanya, terus ada selain tema ada lokasi sama ada dosen pembimbing lapangannya di sini nanti tercantum. Itu dari fakultas mana dosennya, itu temanya terkait apa, itu kan jadi sesuai kamu pengen angkain tuh ke bidang yang mana gitu. Terlepas dari itu nanti KKN tuh kita ada laporan individu juga, ada laporan individu sesuai dengan bidang kita ya, misalkan kita perikanan terkait perikanan kayak gitu. Kalau tahun lalu kayak gitu persiapannya ya awal-awal paling ya ini dulu Meet and greet sama dosennya sama tim KKN. Itu pasti awal. ya, pasti ada first meet dulu lah. Buat kalau ini udah masuk udah ke plottingan, tapi kan kita milih 4 dulu nih, War judul 4 dulu, kamu masuk ke judul yang mana gitu di antara 4 itu. Jadi bisa lempar itu di antara 4 judul. ya, Bisa. Jadi milih 4. Misalkan Said pilih A, B, C, D topiknya. Nah, Said pilih A, B, C, D, kelempar ke yang bukan kelempar ya, kepilihnya di yang B gitu. Atau ada beberapa dosen juga, misalkan kan dosen perikanan juga ada yang ngadain KKN kan, bisa ditarik-tarik gitu, kayak kamu ikut ke dosen tersebut. Nah, kan tadi kan buat KKN itu kan ada laporan per individu kan, Iya. tentang jurusan kita kan. Kayak misalkan kita jurusan perikanan lah, sedangkan di judul KKN itu nggak ada tentang perikanannya. Itu gimana? Oke, ini sama sih yang kasus gue nih, kasusnya sama sih, kasus gue juga sama, kasus Andre juga sama, mungkin dari Andre dulu aja gitu. kayak kasus gue itu jadi gini. Gue ngebahas tentang stunting di satu desa. Nah, cara menyelesaikan stunting kan banyak rumpun dah yang bisa diajak kerjasama. Salah satunya tuh kita pakai pendekatan ke agrokompleks, kayak ngasih fasilitas masyarakat yang tentang tanaman hias, tentang tanaman obat-obatan, terus perikanan, terus vapet yang bikin kandang ayam gitu. Jadi masuk ke semua lini gitu loh. Kalau perikanan tuh kemarin lu buat Bikin kolam lele. Seriusan gue bikin kolam lele. Sama on terpal. terpal. Kalau gua terpal. Beton 3x7. Kalau Henry itu kemarin kan temanya Magot, memang masih ada sangkut pautnya dengan perikanan, cuman itu lebih dosennya yang DPL-nya itu pertanian kan, dosen pertanian. Cuman kan namanya laporan individu, itu ada temen Henry perikanan juga, satu topik satu tim itu ke pakan Magotnya, nah Henry ke budidaya ikan lele kolam terpalnya gitu. Jadi dan kebetulan memang waktu itu di KKN tersebut ke Pokdakan, kelompok budidaya ikan. Bukan kelompok budidaya ikan sih, tapi kelompok budidaya. Di situ ada pertanian, peternakan, perikanan, ada semua di kelompok tersebut gitu.
kayak gitu. Jadi makanya masih ada sangkut pautnya, makanya bisa gitu. Nanti juga pada saat kalian udah ketemu nih Sangat timnya. timnya kalian kebayang desanya atau desanya gimana, itu nanti kalian kebayang bakal ini kayaknya topik tulisannya kesini nih. Tapi sebenarnya acara tersebut tuh inisiasinya bukan sama kita. Ide utama itu dari dosennya. Ya, Misalkan kayak gue kan dulu sama Bu Laili, dosen FKP. Nah, dia menginisiasi, ntar kita bikin acaranya A, B, C. Karena ada sanitasi di sekolah, ada pembinaan untuk masyarakat tentang stunting. Cuman karena masyarakatnya rada keras kepala, makanya dibentuklah kayak yaudahlah kita bikin fasilitas aja gitu. Nah, kalau kan katanya bikin fasilitas tuh. Fasilitas itu sebenarnya pakai dana kita sendiri atau dari mana nih? Mostly kalau yang kayak gitu, kalau dosennya baik, itu pakai dana dari Unpad. Karena Unpad itu ngasih uang ke setiap dosen ada sekian. Kayaknya sedengar gue kemarin tuh 16 juta per satu judul. 16 juta untuk pengadaan KKN itu. Mau itu kontrakan, mau itu ntar lo mau bikin fasilitas buat masyarakat, mau lo bikin kayak seminar di masyarakat. Nah itu duitnya dari situ. tapi Ini semua ya. tapi Dre, waktu kemarin gua ini info dari DPL-nya juga ya. Jadi kalau untuk kegiatan kaliannya itu full dibiayain. Tapi kalau untuk kayak penginapan kita atau makan kita itu sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk kegiatan yang menunjang KKN-nya, yang menunjang topiknya kayak entah seminar, entah sosialisasi, entah pelatihan, entah beli kebutuhan barang-barang untuk instalasi PKN itu dibiayai sama Unpad. Ya sama ada dana KKN-nya adalah gitu. Tapi biasanya PT-PT dulu sih ya. Ada uang kas. Nah biasanya di tim juga ada uang kas. Ya. Jadi Atau tiap hari-hari. ya, kalau jauh, sebenarnya nggak tergantung jauh atau dekatnya ya. Cuman ada beberapa tim yang memang ada uang kas. Jadi buat kebutuhan penginapan atau buat kebutuhan makan satu tim itu gitu. Jadi ada yang mengelolanya lah. Nah, biasa kan kalau satu judul kan itu kan orang-orangnya tuh ada berapa? Jadi satu tim itu biasanya terdiri dari 20-an orang. 17 sampai 20. 17 sampai 20. 17 sampai 20 itu dari Sensek aja atau Campur. Oh, jadi random. Iya. Tapi percaya nggak? Jadi gini, ini hal fakta menarik banget yang gue temuin setelah KKN. Lu ngeliat rumput agro, temen lu yang paling gak berguna akan menjadi orang paling berguna di KKN. Misalkan nih, lu ngeliat siapa deh yang di sini gak berguna, ntar pas KKN dia bakal jadi powerful banget. Gimana? Tiba-tiba bisa nyangkul, tiba-tiba bisa nguli, tiba-tiba bisa Operasionalnya lah ya, operasionalnya Sorry. Mungkin karena agro kan sering ke lapangan terjun daripada yang pesu. ke masyarakat. Tapi tergantung topiknya sih. Kalau memang misalkan topiknya masih terkait agro itu bisa lah kita. Kalau topiknya ke kesehatan, keuangan itu jarang. Memang kita lebih ke lapangannya oke lah. Nah kan kalau dari struktur kayak gitu kan pasti ada ketua kan. Nah Ya. cara lu milih ketua tuh dari mana? Kayak lu biar dapet nih gue pengen ketua yang ini nih karena dia ini. Itu kayak lu ngebonding dulu, lu first meet atau gimana? Kemarin gue pakai ini, Will. Oke, so yang ada beberapa, ada yang real, ada yang kita kumpul first meet sama dosen pembimbing lapangannya, musyawarah gitu, maksudnya siapa yang mau naik jadi ketua kakaknya siapa di situ. Ada beberapa juga yang memang dosen pembimbing lapangannya udah memplotting si mahasiswanya ini jadi ketua. Misalkan dosen perikanan pengen anak perikanan jadi ketua, makanya dia narik anak perikanan, oh kamu nanti jadi ketua ya gitu. Atau dosen pertanian, dosen tersebut dekat sama mahasiswa ini, atau mahasiswa ini dekat sama dosen tersebut dan ikut topik dosen tersebut, nah mahasiswa tersebut otomatis jadi ketua gitu, karena komunikasinya udah dekat, enak gitu. Tapi kalau mau milih ketua, yang harus diutamakan adalah satu, bisa bahasa Sunda. Jangan Rata-rata kayak gitu. jangan milih ketua yang nggak bisa bahasa Sunda, karena kan harus terjun ke masyarakat. Nah, dia bakal jadi humas nomor 1 ntar.
orang yang nggak bisa bahasa Sunda tuh gimana? Nah kan ya, Bang. kinerja dia misal bagus nih, tapi dia nggak bisa bahasa Sunda. Nah beda, dia punya orang yang selalu di bawah nih. Misalkan kayak gue sama Said, nah dia bisa bahasa Sunda, nah dia bakal gue bawa terus kemana-mana. Jadi orang pegangan gue. Ya gini, kenapa harus bisa bahasa Sunda tuh karena rata-rata KKN yang Unpad ini kan masih selingkup Jawa Barat gitu ya, belum keluar, tapi nggak tahu mungkin ada yang keluar, cuman akan nggak tahu gitu ya. Nah ini rata-rata kan kayak ke Pangandaran, masih daerah Jatinangor itu kan bahasa Lari ke daerah-daerah yang dalam. ya, nah itu biar Garut kayak gitu. Jadi biar ketua ini tuh atau narahubung itu enak komunikasi dengan masyarakatnya gitu, bahasa Sunda tuh. Kan kalau bahasa Indonesia memang lebih formal, cuman kayaknya lebih enak, pendekatannya kayak lebih. Dan beda masyarakat kalau kita pakai bahasa Sunda, dia lebih terbuka dan lebih banyak ngasih informasi yang kadang tidak berguna. Cuma kedepannya, oh iya, bapak itu pernah ngomong gini loh, gitu. Nah biasanya tuh kalau penstrukturan kayak gitu tuh apa aja sih yang ada di kayak di struktur KKN itu tuh ada ketua terus wakil kan, bener kan? Iya, wakil jarang Ketua sekretaris. tidak menutup kemungkinan ada ketua, sekretaris bendahara, humas, biasanya logistik. PDD, karena ntar tiba-tiba bikin Instagram, Ya, ada opera, ada media sosialnya gitu. ada media sosial. Terus ada logistik tadi udah. Ya paling konsumsi. Nggak konsumsi bakal semua megang. Iya, Nggak usah. enggak sih. Berguna Tanggung jawab semua. Itu kalau misalkan yang sakit juga ntar yang cuma paling diulut pengen temen sendiri. kita ada kerogen Gitu. Masuk angin, Mbak. Paling mau minta saran aja. Kan gue sendiri ya, terutama sendiri tuh bingung antara emang ngikut milih judul yang gue mau atau milih tempat gitu. Kan kayak apa ya, gue tuh kayak prepare ke tempat gitu, jadi biar nggak terlalu capek, biar bisa pulang pergi. Tapi sedangkan judulnya tuh kayak kurang serak di gue. Jadi kayak gue ya, gue lebih ke arah judulnya. Jadi gue kebayang nih, oh kalau misalkan gue main di stunting, gue main di mabut, terus gue main di penyu, oh gue tahu ntar kerjanya bakal ngapain aja, penyuluhannya kayak seperti apa aja, terlepas dari tempatnya di mana ya. Cuman penjebakannya adalah stunting, rancakek, deket, rancakek, Kebetulan ada iklan kayak pergi bisa. Ternyata rancakek dalam. udah bisa pulang pergi. Dalamnya bukan main bro. Lu tau desa Sukamulya nggak? Itu dalam banget, rancakek masuk lagi rancakeknya. Kalau dari gua ya, inti berarti dari gua ya lebih baik lihat judulnya gitu. Judul yang mana suka, yang lo suka lah. Jangan lihat dari tempatnya. Kita kalau misalkan lihat dari tempat pengen deket, biar nggak capek, biar pengen bisa bolak-balik di situ aja kayak, ini orang udah malesan. Pokoknya bisa dibilang gitulah ya. Kalau misalkan kamu memilih itu tempatnya, berdasarkan tempatnya, terus tiba-tiba judulnya kayak gini, ntar kerjanya nggak semangat gitu. Kayak mending lebih lihat judul gitu, walaupun jauh, tapi karena judulnya kita semangat gitu buat ngerjainnya gitu, dan nanti takutnya mempengaruhi nilai KKN-nya gitu. Karena DPL juga menilai gitu. Memang yang bikin semangat pas KKN tuh orangnya. Orangnya. Ngomong orang-orangnya nih, banyak kejadian tuh orang-orang KKN tuh kayak cinlok. Saya ada cerita menarik nggak di situ pas lulus KKN? Gue cinta termasuk. Tapi nice try. Itu. Pas gue nice try. Enggak, jadi memang pasti ada aja yang nolak, cuman ada yang menentang, ada yang tidak gitu. Cuman ya bagaimana kita mengkondisikan aja ya. Kalau misalkan memang jodoh kalian itu ya silahkan gitu. Soalnya nih, lu pas katain serumah 24 jam ya nanti dia lagi. Nah itu kan tadi lo bilang kan, katanya KKN itu kalau deket bisa PP kan. Kalau KKN pulang pergi tuh kayak nggak afdol gak sih? Enggak, emang nggak afdol sih, nggak. Kayak itu bukan KKN, itu kayak ngerjain proker sehari-hari ya. Kayak Akang di Cibiru nih, nggak bisa bolak-balik, tapi kita nyewa base camp juga kan, ada base camp. Kayak ngajakin temen-temen buat nginep tuh emang agak susah gitu ya. Nah, tuh Agak susah, cuman ya biar bonding, chemistry kita bener tuh
ya kita nginep gitu kan, kayak besok kita mau ngelakuin apa, besok kita ini jadi tertata gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu yang agak sedikit kurang sangat disayangkan lah, nggak bisa kumpul semua. Nah, berarti untuk kayak kita milih judul atau milih tempat itu sebenarnya dua-duanya berpengaruh dong. Ya Bisa dengan asik kayak atau enggak. Berarti aman lah ya. Nah, saya tapi lebih ke judul sih ya. judul biasanya nomor sekian lah, tempat kan. Woi, jangan kita liburan. Hebat sih. Kayak mikir, Lembang enak gak sih? Bisa kesini-sini. Pas tahu tempat ya. Ntar jauh-jauh nih. Wah ini kita kesini jalan-jalan pas nyampe anjir sinyal kan. Bisa di sini. Jangan sampai kayak gitu. Sebelumnya kan kita ini dulu survei kan, survei tempat. Tapi biasanya Ya tapi kan survei udah pasti masuk tim itu kan. ya. Iya. Kayak teman gue ada Persiapan lah. tiba-tiba pulang ke Nangor gitu. Gue nggak kuat, gue pengen keluar dari tim KKN gue. Pokoknya persiapan tuh gini, persiapan tuh ya tadi topik KKN ini lah ya. Udah terpilih misalkan di topik A kalian ngobrol sama DPL, kumpul first meet. Harus berani nanya, sering nanya, Bu, Pak, ini kita apa yang pertama kita lakukan, survei misalkan. Survei apa bla bla bla. Jangan sampai putus komunikasi ya sama DPL-nya gitu. Kayak nantinya jadi bingung mau ngapain gitu. Jadi timelinenya juga jelas. Ya timeline juga jelas, timeline kebutuhan, jadi udah tertata dari awal. Paling mau nanya lagi ya, mungkin terakhir dari gua juga pertanyaan ini. Untuk penilaian di KKN tuh, itu tuh yang dilihat tuh kayak dari apa ya, kinerja kita atau kayak pola pikir entah apa itu ya. Kadang sebenarnya goib ya, tiba-tiba A KKN tuh. Cuman ada penilaian sejawat. Ya. Jadi kita saling nilai. Biasanya nilai yang paling jelek adalah orang yang jarang datang ke KKN. Ya, jadi kayaknya emang udah menerapkan sistem penilaian kayak gitu. DPL tuh ngasih kertas ke setiap anggota KKN. Nanti kamu tulis nama kamu sendiri. Terus nanti di estafetin, kamu nulis misalkan Pras nulis nama sendiri, kirim di estafet ke Akang nulis Pras gimana nih, kayak penilaiannya gimana. Oh ini orangnya aktif, tiap hari datang kegiatan. Said, wah ini orangnya kurang aktif nih. Nah nanti itu nggak dilihat Dia langsung dikasih ke DPL ya. DPL gue dadakan datangnya. Dan nilai itu ada 3 termin. Termin pertama di minggu ke-3, terus minggu ke-7. Terus tiba-tiba dadakan lagi tuh, malam datang lah. Bawa mobil, tiba-tiba nelpon aja. Padri di mana? Saya di kontrakan, Bu. Boleh jemput saya nggak? Dijemput. Dia kontrakan nanya-nanya siapa yang jarang datang, siapa yang kurang aktif gitu. Ya, kan kalau tadi penilaian sejawat ya. Kan kalau orang KKN jauh itu kan pasti ngumpul satu rumah tuh. Iya. Gimana cara kita tuh nilai dia tuh apa adanya gitu loh. Dari kegiatan, kayak misalkan ada kegiatan nih, kinerja dia tuh gimana? Nah, itu kan cara kita melihat dia kan, menilai dia. Nah, cara kita nulisnya itu biar nggak ketahuan tuh gimana caranya? Bisa pakai rating dulu. Soalnya kan kalau kita nilai orang ini misalkan dia jelek nih, tapi kita tuh nggak enak kan kalau ada yang ngeliat gitu loh, kalau kita nilai dia jelek. Iya. Gimana caranya? Enggak, kayaknya Terusnya kalau mau ini ya kalau form bisa, cuman ada ya itu kan tergantung DPL ya, sistemnya gimana, metodenya gimana. Tapi yang pasti ada penilaian sejawat gitu. Kamu menilai teman-teman kamu gimana. Nah, satu-satu, Said gimana, Andre gimana, Pras gimana gitu, Henry gimana. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh bisa kayak kontek-kontek nilai gue bagus ini. Tidak menutup kemungkinan. dan Tidak menutup kemungkinan. apa terjadi gitu. Cuman lebih ditekankan ya kalau kemarin tuh memang karena kan kita campuran nih, lebih tidak memang kayak ya udahlah realistis aja gitu, kayak dia jarang datang. Saya lihat kayak Iya. si babi nggak pernah kerja nih, tapi nilai dia nggak ikhlas gua gitu. Yang Itu bisa protes. tapi gini Saya sih guys. tapi gini ya, orang kan dengar beberapa kasus gitu ya. Kasusnya ceritanya gini, ada bukan di tim orang aja, di tim lain juga sama. Ada yang jarang kerja. Udah dikasih
nilainya, penilaian sejawatnya dikumpulin. Tapi dia tuh dapat nilai bagus sama kayak nilai kita. Dan pada saat ditanya DPR ya memang karena memang katanya udah harus ini, nilai itu harus kata bagus gitu. Nggak harus rata, yang penting bagus. Yaudah paling sekian aja podcast kita hari ini. Tutup kan? Ya, sekian podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, ada semuanya. Karambas berteriak.